Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Tapi namun pada kesempatan ini Bapak hanya memvideokan materi ini, dan saya menjelaskan berhubung karena anak-anakku sekalian saya pahami dalam keadaan sekarang ini, pengalaman kemarin bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa belajar menggunakan Zoom karena HP-nya dipakai sama adiknya, kakaknya, orang tuanya bawa ke kantor atau membawa ke aktivitas di tempat aktivitasnya. Jadi anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bahan ajar di bab 1, yakni perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer ini anakku sekalian, ini tidak kita ketahui, karena dimanapun saja yang namanya hardware atau perangkat keras itu ada. Namun dalam pembelajaran kita, khususnya pelajaran komputer ini, itu ada terbagi atas 3 perangkat keras, terbagi atas 3 perangkat keras. Nanti kita akan jelaskan anakku sekalian. Tapi yang kita harus pahami dulu, apa sebenarnya itu adalah perangkat keras. Perangkat keras itu anakku sekalian adalah komponen komputer, komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang, dan dapat dipindahkan. Itulah perangkat keras. Jadi kalau dengan definisi ini, dengan pengertian ini, kita sudah pahami kira-kira apa itu perangkat keras, khususnya di dalam hal komputer itu. Contohnya mouse itu bisa nggak dipegang, bisa nggak dilihat, bisa nggak dipindahkan. Berarti secara definisi bahwa itu adalah perangkat keras. Monitor, keyboard, CPU, dan sebagainya, itu bisa kita pindahkan anakku sekalian. Kita harus pahami anakku sekalian, yang disebut dengan CPU adalah ini anakku sekalian, ya warna merah, selingkar yang pertama ini adalah CPU. Yang kedua yang dimaksud dengan keyboard ini, yang dimaksud dengan monitor ini anakku sekalian yang ketiga, Nah, itu anakku sekalian yang kita perlu pahami. Sedangkan yang dimaksud dengan mouse ini, yang dimaksud dengan mouse ini yang kecil, yang selalu dipindah-pindahkan anakku sekalian. Ini adalah perangkat keras. Namun di dalam komponen-komponen perangkat keras komputer itu, terbagi atas 3. Input, proses, dan output. Di dalam buku ini, dalam modul ini kita diberikan contoh. Anakku sekalian mau makan mie, kita input, masukkan ke dalam panci. Input, memasukkan. Prosesnya itu dimasak dengan air panas di atas kompor. Yang ketiga, outputnya itu setelah kita lihat hasilnya, tinggal kita makan. Outputnya, keluarannya ternyata bentuknya seperti ini dan sebagainya. Siap untuk dihidangkan anakku sekalian. Nah, mari kita jelaskan satu persatu. Input device. Apa itu device? Peralatan. Alat. Alat apa? Alat input. Biasa disebut dengan peralatan input atau input device. Perangkat keras input ini merupakan salah satu komponen penting dalam komputer yang berfungsi memasukkan pada komputer. Jadi segala sesuatu peralatan yang tadinya bisa dilihat, bisa dipegang, dan bisa dipindahkan, yang dapat menginput, berarti itu adalah merupakan peralatan input. Contohnya mouse. Mouse itu kita klik, menginput. Keyboard, memasukkan ketikan di dalam CPU, proses dengan ini. Joystick, kamera, barcode yang biasanya dipakai di
swalayan, ya, dan masih banyak yang lainnya anakku sekalian. Ya. Kalau di apalagi namanya di laptop itu bukan mouse. Biasa dipakai kalau yang secara ini adalah pakai TalkBack. Ya. Ada juga CD-ROM yang biasa kita masukkan di dalam masukkan CD, compact disc di dalam laptop ataupun PC. Ya. Jadi anakku sekalian, di sini jelaskan bahwa input device itu termasuk adalah keyboard. Keyboard itu apa? Keyboard itu yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, saya yakin bahwa kita tidak bisa melakukan aktivitas dalam hal memasukkan data. Yang kedua, mouse. Mouse ini tidak asing dan aku sekalian. Mouse itu identik dengan tikus yang ada talinya, ya. Tapi sekarang terbantahkan dengan adanya beberapa bentuk mouse yang tidak ada kabelnya. Tapi mouse itu ya tikus seperti itu anakku sekalian. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam, yang umumnya memiliki 2 tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya. Ya, untuk menggerakkan kursor yang berbentuk panah, ya, di mana kita goyangkan mouse-nya ada panah-panah, itu disebut dengan pointer anakku sekalian. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor melakukan scroll. Ya, biasanya kalau kita mengetik, kita mau naik ataskan halaman dengan halaman, itu juga menggunakan mouse, ya. Di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. Nah, ini kalau fungsi daripada mouse. Joystick. Ya. Joystick adalah merupakan perangkat keras yang dipakai untuk biasanya dipakai dalam hal untuk main game. Ya, main game. TalkBack merupakan sebuah alat penunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan. Nah, ini biasanya ini mouse-nya laptop, ya, itu TalkBack anakku sekalian. Ya, ini anakku sekalian yang biasa kita lihat. Nah, jadi cara kerjanya seperti mouse. CD, compact disc, adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik. Ya. Modem biasa juga dipakai untuk memasukkan kartu untuk menginternet. Ya, biasanya seperti flash disk ada juga yang modem internal dan modem eksternal yang terpasang di dalam CPU. Ya. Ada flash disk. Saya yakin flash disk ini anak-anakku sekalian sudah tahu semua. Flash disk ini merupakan juga adalah perangkat keras yang karena bisa kita pegang, bisa kita lihat dan seterusnya. Namun fungsinya adalah sebagai media penyimpanan. Nah, dan di sini anakku sekalian kita lihat dan tidak perlu saya Bapak jelaskan satu persatu. Yang intinya bahwa anak-anakku sekalian perlu memahami dalam hal penyimpanan ini karena ukuran kapasitas tertentu banyak sekali, ya. Ya. Kita harus pahami, ada yang megabyte, ada gigabyte, dan ada terabyte, ya. Nah, jadi anakku sekalian, 1000 megabyte, ya, sama halnya dengan 1 gigabyte. 1000 gigabyte sama halnya dengan 1 terabyte. Ya, jadi anakku sekalian, biasanya jadi perhitungannya itu anakku sekalian 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Itu kelipatan daripada fasilitas penyimpanan yang kita biasa gunakan. Ada CD-ROM, DVD, digitizer, barcode, LinkPen yang biasa dipakai untuk menerangkan menggunakan ini scanner, ya, scanner bagi peralatan untuk memindahkan foto dari scanner ke komputer, textbell, mikrofon dan seterusnya, webcam, alat foto, itu semuanya adalah peralatan input anakku sekalian, ya. Peralatan input. Sedangkan proses device, proses device ini adalah alat proses, ya, alat proses yang dimana kita menggunakan peralatan ini sebagai memproses semua data-data yang telah kita input. Ya, input device ini adalah perangkat yang berfungsi mengolah data mulai dari membaca dari peralatan input, mengelola, memproses sampai pada mengeluarkan informasi ke output device. Ya, jadi anak sekalian, tadi kita lihat, kita mengetik, kita menggerakkan mouse, ya, diproses, ya, diproses di dalam CPU, ya.
di dalam CPU. Apa itu CPU anakku sekalian? CPU adalah Central Processing Unit. Jadi sentralnya di mana diproses di situ anakku sekalian. Ya. Nah, yang kedua RAM. RAM ini adalah media penyimpanan data sementara. Nah, ini kalau semakin besar RAM-nya yang kita punya, baik itu HP atau komputer, maka kita semakin enak menggunakannya. Bahkan fungsinya bisa dapat mempercepat pemrosesan data pada komputer, PC atau komputer anak sekalian. Jadi, biasa kalau kita membeli HP, membeli komputer, kita pasti tanyakan berapa RAM-nya. Ya, berapa hard disk-nya dan seterusnya. Nah, ketiga prosesor. Prosesor ini adalah komponen komputer yang merupakan sebagai otak yang menjalankan proses. Nah, biasa kalau mengatakan bahwa perangkat otak komputer yang mana, nah, biasanya orang sebut adalah prosesor. Kecil ya, segi 4 kecil itu di dalam CPU. Nanti kita akan jelaskan mana bentuk-bentuknya yang mana ya, anakku sekalian ya, dalam pertemuan selanjutnya. Prosesor ini ya, ini bekerja sama dengan perangkat komputer lainnya. Ya. Dalam satuan kecepatan dalam prosesor adalah MHz, megahertz atau gigahertz. Dengan semakin besar kecepatan suatu prosesor, semakin cepat kinerjanya. Jadi biasanya kita lihat tipe-tipe prosesornya apa. Jadi ini kita harus pahami pada saat kita beli komputer. PGA, Video Graphic Array. Video Graphic Array ini sebuah standar tampilan komputer analog yang dipasangkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1989. Ini yang digunakan pada saat kita mau menghubungkan ke dalam tampilan-tampilan video yang ada ya. Itu anakku sekalian. Terakhir, output device. Output device adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar. Nah, inilah yang biasa kita dengar. Output itu adalah keluaran. Output device itu adalah peralatan keluar. Nah, apa yang mengeluarkan? Contoh kalau monitor anakku sekalian, ini monitor ini menampilkan apa yang kita ketik tadi di proses CPU dan menampilkan apa yang kita ketik. Contohnya huruf A kita ketik, maka muncul huruf A. Nah, selanjutnya kita mendengarkan suara. Nah, jadi berarti kita ada keluaran suara, berarti itu adalah peralatan output. Ya, anakku sekalian. Nah, itu. Selanjutnya ada printer. Printer itu adalah mengeluarkan kertas hasil yang kita sudah gunakan. Nah, jadi itu anakku sekalian yang kita perlu pahami. Monitor menampilkan gambar, speaker memunculkan suara, printer mencetak dokumen di kertas. Storage device ini tambahan anakku sekalian adalah perangkat komputer yang berguna untuk menyimpan data. Disket sekarang itu jarang lagi digunakan. Flash disk yang umum kita gunakan. CD yang masih digunakan anakku sekalian biasa dipakai untuk memutar CD di dalam mobil ya, CD di rumah, ada memori, ada micro SD, ada hard disk dan seterusnya. Itu adalah merupakan semua media penyimpanan anakku sekalian. Jadi sebagai kesimpulan anakku sekalian, minggu lalu saya tidak jelaskan ya, namun pada kesempatan ini saya buat video untuk menjelaskan. Berhubung anakku sekalian banyak sekali tugas yang Anda lakukan ya. Jadi dengan adanya tugas ini video ini, insyaallah kita akan nanti buat soal ya, nanti akan Bapak berikan soal dan anakku sekalian jawab ya. Ya. Jadi anakku sekalian, pada kesempatan ini inilah yang sempat saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan anakku sekalian jelas dan bisa bertanya di grup pelajaran anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.